Bab 2391, sulit untuk dipecahkan. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang, sulit untuk menambah pertarungan melawan kesalahan ini. Pendekar pedang 1000 binatang, pedang dewa bunga menunggu ini, Yesuan terlalu malas untuk memanggil. Karena Yesuan jelas, pemanggilan tidak memiliki banyak efek sama sekali. Sekarang, saya melihat apa jenis sarana yang kuat yang dimiliki para dewa dan penghujat. Dapat dikatakan bahwa jika kekuatan magis atau hukum yang diwarisinya lebih kuat, maka Yesuan tidak akan memiliki kesempatan dan hanya dapat dipaksa untuk menggunakan token untuk segera mentransmisikan. Namun, bagaimana Yesuan bisa pergi? Pedang suci ditarik keluar, dan Yesuan memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Benua yang rusak ini memiliki banyak bangunan. Jelas, pemilik aslinya telah menciptakan tempat ini dengan sangat indah, tetapi justru karena terlalu cantik untuk menunjukkan keengganan orang ini. Yesuan tidak tahu mengapa orang ini jatuh karena apa, tetapi Yesuan dapat mengetahui bahwa orang ini penuh dengan kebencian bahkan jika itu jatuh. Sayangnya, bagaimana itu bisa menjadi indah? Di tanah leluhur, tidak ada sinar matahari, tidak ada vitalitas, tidak ada apa-apa. Bahkan jika itu indah, maka itu hanya orang yang menghargainya sendiri. Tentu saja, Yesuan mengamati ini, bukan untuk menebak ide sebelum pria itu meninggal. Yesuan hanya ingin mencari tahu medan yang bisa digunakan. Sayangnya, Yesuan kecewa. Tidak ada apa-apa di sini. Yesuan diam-diam mengamati sekelilingnya, para dewa dan binatang buas juga diam-diam mengamati Yesuan, dan, meskipun dia benar-benar mengunci Yesuan, tetapi selama Yesuan tidak mudah bergerak, dia tidak akan menyerang Yesuan. Setelah dengan hati-hati memeriksa anak-anak di sekitarnya, Yesuan akhirnya menyerah pada ide meminjam medan. Tampaknya kali ini, dia hanya bisa ditekan keras dan mampu membunuh para dewa dan binatang buas. Kemudian, Yesuan bisa mendapatkan banyak manfaatnya dapat dilanjutkan. Tetapi begitu gagal, tidak ada yang hilang. Hei, disertai dengan perintah Yesuan, Megatron langsung berubah bentuk dan secara bersamaan memanipulasi dua pedang kalajengking ke arah para dewa dan penghujatan. Pukulan yang sempurna. Namun, Yesuan tidak senang, karena pedang suci itu langsung dilintasi dari tubuh penghujatan ini, tanpa menyebabkan kerusakan pada para dewa dan binatang buas. Alis Yesuan berkerut, orang ini, sebenarnya kebal terhadap kerusakan fisik. Hancurkan para dewa. Dalam sekejap, Megatron juga memanipulasi dua pedang kalajengking untuk meluncurkan para dewa. Ledakan, 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 semua kena. Kali ini, memang merupakan reaksi, tetapi efeknya tidak sebaik yang dibayangkan, menghancurkan para dewa dan menghancurkan penghujatan menjadi beberapa bagian, tetapi dalam sekejap mata, dia benar-benar bergabung bersama. Sialan, tangan Yesuan segera muncul di busur hukum para dewa, dan dia tidak ragu untuk menembakkan anak panah. Kali ini, Yesuan menggunakan jimat, yaitu nyala api serangan. Dalam sekejap, tanda dewa langsung meledak, dan nyala api besar langsung mengelilingi dewa binatang itu. Namun, ketika api padam, Yesuan tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada efeknya. Yesuan melancarkan 3 serangan berturut-turut. 2 kali pertama langsung diabaikan oleh para dewa dan binatang. Kali ketiga ini, akhirnya, membuat marah para dewa dan binatang, dan melihat bahwa para dewa dan binatang tiba-tiba bergerak, dan salah satu tangannya dengan cepat menjadi lebih panjang, semakin besar, dan tiba di Yesuan dalam sekejap. Boom! Yesuan sebenarnya adalah lalat tinju. Untungnya, sekarang ada penjaga para dewa, dan Yesuan tidak mengalami banyak kerusakan. Tetapi pukulan ini juga membuat Yesuan melihat kekuatan binatang jiwa ini. Dapat dikatakan bahwa Yesuan tidak memiliki cara untuk bertahan. Tidak, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Yesuan mungkin tidak ingin tinggal di sini, atau langsung pergi. Sambil menggertakkan giginya, Yesuan sekali lagi menyerbu, meluncurkan serangan sesaat yang tak terbatas, sementara pada saat yang sama, ada juga medan Yongye. Meskipun Yesuan tidak tahu apakah medan Yongye dapat menjebak jiwa ini, dia hanya bisa mencoba. Selanjutnya, Yesuan adalah tembakan nol mutlak. Semua ini tergantung pada efek nol mutlak. Saya tidak tahu apakah itu adalah roh binatang buas, atau apakah itu benar-benar dipengaruhi oleh medan malam. Singkatnya, nol mutlak, sebenarnya benar-benar menjebak binatang buas jiwa. Kesempatan bagus. Yesuan tiba-tiba bergerak,
aturan busur dewa tidak ragu-ragu untuk menarik tali busur. Hukum menelan adalah panah dewa. Ye Xuan akan melihatnya. Jika tubuh orang ini ditelan ke dalam kehampaan yang tidak diketahui, dia masih bisa bersatu kembali. Namun, tembakan pertama Ye Xuan ditembakkan, dan dia melihat bahwa nol mutlak telah mulai retak. Ini adalah nol mutlak, tetapi akankah itu dipatahkan oleh orang ini? Ye Xuan tidak bisa berpikir terlalu banyak, menarik tali busur dengan kecepatan tercepatnya. Satu demi satu, hukum menelan, anak panah para dewa melesat ke arah para dewa. Boom! Sebuah pusaran hitam muncul, dan Ye Xuan dapat melihat dengan jelas bahwa para dewa dan binatang buas terus-menerus memiliki gas hitam yang dihisap. Ternyata tubuh orang ini ternyata adalah gas-gas hitam ini. Meskipun permukaannya tampak seperti entitas, tetapi itu karena dia terlalu ringkas. Serangkaian serangan terus diluncurkan, meskipun para dewa dan menyalahkan akhirnya melepaskan diri dari kendali nol mutlak, tetapi di sisinya, ada beberapa pusaran hitam, dan Ye Xuan bermaksud menyebarkan melahap ini ke sisi para dewa. Pada saat itu, pusaran terus-menerus memakan napas hitam para dewa dan binatang buas. Meskipun ukuran para dewa dan binatang buas tidak menjadi lebih kecil, dapat dilihat bahwa tubuhnya tidak sepadat sebelumnya. Hei, sistem meminta, level target yang ditentukan menurun, dan 9 produk saat ini sedang menunggu kerajaan. Kehilangan napas hitam, benar-benar dapat membuat ranah para dewa dan binatang buas ini jatuh. Ye Xuan sedikit salah, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Tentu saja, apapun alasannya, selama kekuatan para dewa dan binatang buas melemah, itu adalah hal yang baik bagi Ye Xuan. Namun, 9 produk menunggu raja-raja, tampaknya Ye Xuan sama sekali bukan lawan. Ye Xuan sekarang hampir tidak memiliki kartu, hanya cara serangan yang biasa. Untungnya, hukum melahap panah dewa juga dapat berpengaruh pada orang ini. Nol mutlak, Ye Xuan tidak ragu-ragu, sekali lagi benar-benar nol tembakan, karena nol mutlak dengan panah dewa hukum yang melahap dapat secara efektif melemahkan orang ini, maka Ye Xuan secara alami tidak akan menyerah menggunakan cara ini. Hei, tiba-tiba, tubuh penghujatan tiba-tiba membengkak, dan pada saat yang sama, kelima tangan menyerang Ye Xuan pada saat yang sama. Rupanya, Ye Xuan membuatnya marah. Hei, Ye Xuan dipukul berturut-turut. Jika bukan karena pelindung baju besi, sudah cukup bahwa set combo ini akan cukup untuk kehidupan Ye Xuan. Orang ini, sama sekali tidak menerima pengaruh bidang Yongye, pertama kali dia mampu menjebaknya dengan nol mutlak, pada akarnya karena dia memecat Ye Xuan. Pada titik ini, begitu dia membuatnya marah, tingkat keberhasilan nol mutlak turun secara signifikan, tetapi untungnya, kadang-kadang dia bisa mengenai. Mulut Ye Xuan penuh dengan darah. Orang ini terlalu sulit, selain menggunakan melahap para dewa, Ye Xuan tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Pertarungan ini secara langsung telah menjadi pertarungan untuk menguji kegigihan, atau Ye Xuan dapat terlebih dahulu melemahkan kekuatan binatang suci ini hingga ke titik terendah, sehingga membunuh, atau Ye Xuan terjebak oleh kesalahan ini. Sekarang, persaingannya adalah siapa yang dapat bertahan lama. Satu-satunya hal yang aneh tentang Ye Xuan adalah bahwa orang ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan sihir khusus, tetapi itu hanya serangan fisik murni. Menurut pengenalan sistem, para dewa dan binatang dapat mewarisi kekuatan dewa atau hukum khusus para dewa yang jatuh, tetapi mereka tidak mau, para dewa dan binatang yang dihadapi Ye Xuan sama sekali tidak. Tentu saja, ini masalahnya, Ye Xuan juga sangat sulit untuk dibersihkan. Jika benar-benar mewarisi kekuatan sihir khusus, takut bahwa Ye Xuan telah lama tidak dapat melawan. Pertempuran berlangsung selama 7 hari. Selama 7 hari, Ye Xuan menghancurkan pertahanan baju besi para dewa, menahan serangan para dewa dan binatang, dan kemudian terus-menerus mencari peluang untuk meluncurkan nol mutlak, dan kemudian menggunakan hukum yang menelan untuk terus-menerus melemahkan dewa. Dendam. Akhirnya, pada hari ke-7, Ye Xuan berhasil menghancurkan orang ini dengan hukum yang menelan. Di dunia leluhur, sebenarnya tidak ada konsep waktu. Lagi pula, tidak ada sumber cahaya lain kecuali api liar. Kalahkan kesalahan ini, dan akhirnya tunggu sampai panen. Ketika Ye Xuan melihat inti dari inti itu, dia ragu-ragu di dalam hatinya. Dewa Senjing yang menyedihkan ini, untuk siapa aku harus menggunakannya? Sistem telah menyarankan bahwa itu dapat digunakan untuk memperkuat pendekar pedang, tetapi juga dapat digunakan untuk menelan.
Dapat dikatakan bahwa kedua pilihan ini masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Untuk sementara waktu, Ye Xuan juga mengambil keputusan, sehingga dia mengumpulkannya untuk sementara waktu. Dia bersiap untuk pergi setelah kepergian dari rumah leluhur. Waktu berlalu, dan segera, 30 tahun telah berlalu. Dalam 30 tahun terakhir, tidak ada situasi di dalam wilayah 9 pihak, dan medan perang dewa-dewa juga telah menemui jalan buntu. Kekuatan besar dari alam ilahi Jiu Fang tahu bahwa Ye Xuan telah memberikan kontribusi besar kepada dewa-dewa, dan dia telah diberi hadiah oleh dewa-dewa untuk memasuki harta leluhur. Karena itu, tidak ada yang berani membuat masalah saat ini. Lagi pula, ketika Ye Xuan pergi, itu sama dengan dewa-dewa yang secara pribadi membantu mengawasi 9 pihak dan 6.000. Perkembangan Ye Zong juga berangsur-angsur maju. Jangan melihatnya selama 30 tahun. Faktanya, untuk alam para dewa, tidak ada banyak perbedaan antara 30 tahun dan 3 tahun. Pada hari ini, Ye Xuan akhirnya keluar, dan dia malu, tetapi wajahnya gembira. Karena Ye Xuan segera bertemu dengan sisa-sisa kaisar setelah memecahkan binatang yang membenci, dan perintah sistem dapat ditaklukkan sebagai hukum. Kemampuan khusus darah Wan Zun adalah Wan Zun, dan bahwa Fa dapat ditaklukkan sebagai salah satu dari ribuan, dan di mana Ye Xuan akan dilepaskan. Dalam 30 tahun terakhir, Ye Xuan terus-menerus mencari leluhur, tetapi sisa-sisa kaisar sangat langka. Oleh karena itu, ia hanya menaklukkan integrasi 3 hukum ke dalam darah abadi. Penggunaan fase hukum memiliki waktu pendinginan, tetapi Ye Xuan mendapatkan 3 fase sekaligus, yang setara dengan mendapatkan 3 kartu. Bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Selain itu, dalam proses mencari sisa-sisa, Ye Xuan juga menemukan banyak sumber daya. Selama 30 tahun, Ye Xuan tidak meningkatkan ranah apapun, tetapi sumber daya yang ia panen cukup untuk membuatnya bahagia. Pada hari ini, ketika Ye Xuan keluar dari rumah leluhur, tidak ada yang memperhatikannya. Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan dengan cepat bergegas kembali ke Ye Zong. Namun, sebelum tiba di Ye Zong, Ye Xuan pertama kali bertemu dengan asap terbang. Tepatnya, ketika Ye Xuan berada di jalan, asap terbang muncul di belakangnya. "Anak muda, kamu keluar." Asap terbang menatap Ye Xuan dan berkata sambil tersenyum. Karena asap terbang dapat muncul di udara oleh Ye Xuan tidak akan memiliki yang aneh. Namun, saat ini, jelas bahwa dia telah kembali ke Ye Zong, mengapa asap terbang harus datang lebih dulu. Jadi Ye Xuan juga tersenyum dan berkata, "Apakah itu sesuatu yang terjadi 96.000, mengapa kamu datang kepadaku lebih dulu? Yakinlah bahwa putra dari 6 pihak baik-baik saja." Gadis kecil itu datang lebih dulu, dan ingin membiarkan putranya pindah ke pemukiman keluargaku terlebih dahulu, sehingga putranya dapat membuat pengaturan. Petik 2. Ternyata seperti ini, bagus, kamu datang untuk memimpin jalan. Sebelum Ye Xuan berpartisipasi dalam keruntuhan Dewa Utama, dia terbang untuk menemukan orang-orangnya. Selama 30 tahun, asap terbang tentu saja membawa orang-orangnya. Faktanya, orang-orang dari asap terbang dan orang-orang dari suku Senfu Xuan hidup bersama saat ini. Karena spesialisasi kedua ras, mereka mengatur serangkaian metode misterius. Bahkan di lingkungan 9 pihak, hanya sedikit orang yang dapat mengetahui posisi mereka. Namun, banyak orang Senfu telah berpartisipasi dalam Ye Zong. Karena mereka telah berpartisipasi dalam Ye Zong, mereka dapat memiliki alasan yang masuk akal untuk keluar dan berlatih. Ye Xuan adalah patriark Ye Zong, dan pada saat yang sama adalah penatua kehormatan Xuan. Tentu saja Xuan Zong tidak memiliki pendapat apapun tentang pemujaan Ye Zong. Namun, sulit bagi sebagian orang yang menerbangkan rokok untuk mengaturnya. Faktanya, orang-orang dari asap terbang tidaklah sederhana, dan orang-orang dari asap terbang adalah dewa yang luar biasa dan misterius. Di alam para dewa, banyak orang tahu legenda tentang para dewa. Namun, sebagian besar dewa telah jatuh di zaman kuno, dan para dewa yang tersisa juga digunakan oleh kekuatan semua pihak, dan terus-menerus berkurang. Saat ini, tidak banyak orang yang selamat. Jumlah orang yang menerbangkan rokok hanya 3.000, tetapi itu sudah menjadi suku para dewa yang lebih besar. Tentu saja, para dewa tidak diragukan lagi adalah roh dari roh, tetapi bakat ras dari ras ini adalah segel. Ini adalah kekuatan yang kuat, dan tidak perlu berkultivasi sama sekali. Selama itu adalah suku para dewa,
mereka dapat belajar secara otomatis, mereka menyebutnya segel kehidupan. Setelah segel kehidupan diluncurkan, setiap kehidupan di area yang ditunjuk akan langsung kehilangan sejumlah kehidupan dan perbaikan. Ini adalah kengerian para dewa, bakat mereka hanya untuk membuat banyak orang takut. Namun, bakat ras mereka adalah segel. Segel juga merupakan subprofesional yang misterius. Itu adalah sifat dengan instrumentalis, penyihir, pemurni, del. Namun, penyegel ini tidak ingin menjadi manusia, tetapi menyegel satu sama lain. Para dewa telah menguasai banyak segel aneh, dan yang paling dikenal dunia luar adalah kata-kata mereka. Artinya, dalam satu kalimat, adalah mungkin untuk menyegel dewa orang yang kuat, sehingga orang yang kuat ini bahkan tidak dapat menggunakannya dengan setengah dari kekuatan ilahi. Ini adalah kengerian para dewa. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang Feiyan dirawat oleh Tuan Murah Yesuan dan Kaisar kuno, dan kemudian menemukan tempat tersembunyi untuk memulihkan diri. Tetapi ketika para dewa kuno secara misterius jatuh, mereka seperti kekuatan lain yang melekat pada para dewa kuno. Secara umum, orang-orang dari asap terbang juga telah dibayar. Kali ini, ketika Yesuan muncul kembali, mereka secara alami tidak ragu untuk datang dan pergi. Dalam hati mereka, jangan melihat Yesuan sekarang hanya festival 9 pihak 60.000 derajat, tetapi prestasi di masa depan pasti tidak hanya sedikit. Ketika Yesuan datang ke pemukiman para dewa dan para dewa, dia tidak berpikir bahwa Yesuan tidak berpikir bahwa kedua orang itu sangat harmonis, tetapi mereka bersatu untuk menyiapkan segel. Tentu saja, Yesuan tidak peduli bagaimana mereka melempar. Kali ini, Yesuan sedang bersiap untuk membawa kedua keluarga ke Yezong. Yezong memiliki rahasianya sendiri. Arti Yesuan sangat sederhana, yaitu, untuk memberikan dua komunitas rahasia yang terpisah, sehingga mereka lebih aman. Bagaimanapun, Yezong adalah sarang lama Yesuan, dan faktor keamanannya tentu saja jauh lebih besar. Ketika saya mendengar pengaturan Yesuan, kedua keluarga secara alami tidak menolak, dan segera mengikuti Yesuan dan kembali ke Yezong. Tentu saja, dalam 30 tahun terakhir, akan ada banyak perubahan, meskipun untuk domain Kunlun yang sebenarnya, itu tidak akan berdampak banyak pada medan perang dewa-dewa, tetapi masih ada beberapa gerakan kecil di wilayah 6 pihak. Yesuan baru saja dikembalikan ke Yezong, dan seseorang melaporkannya kepadanya. Dalam 10 tahun terakhir, di antara 9 pihak dan 6.000, ada kekuatan misterius yang mengalir masuk. Kekuatan ini telah menyerbu sejumlah besar sumber daya dan mineral langka, rahasia di berbagai tempat, merampok dan melahap binatang buas, menyerbu daerah pinggiran, dan bahkan secara langsung merampok Xiao Zongmen dan sebagainya. Sebelum Yesuan pergi, dia secara khusus menyatakan bahwa dia harus mengamati situasi internal. Oleh karena itu, ketika informasi itu diringkas, Yesuan mengerti siapa yang dalam masalah. Bukan organisasi, tetapi siapa lagi. Kehancuran organisasi ini, itu benar-benar hantu. Selama mereka dapat menemukan peluang, mereka tidak akan melepaskannya. Organisasi ini akan selalu mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, pada awalnya, Yesuan merasa bahwa aliran yang kuat itu ada di udara, tetapi sekarang, di mata Yesuan, itu tidak berbeda dengan pencuri bandit. Hal pertama yang Yesuan lakukan untuk kembali ke Ye Total adalah bersiap untuk membersihkan organisasi. Setidaknya, di tahun 90-an dari 9 partai, ia akan membiarkan organisasi itu menghilang dan tenang. Perintah telah diturunkan, dan berbagai sekte dari 9 partai siap untuk pergi. Setelah 10 hari, seluruh situasi disinkronkan, membunuh semut-semut ini. Yesuan mengeluarkan perintah untuk membuat perintah. Sebagai penguasa tertinggi dari resimen 90 partai, ia memiliki hak untuk memobilisasi kekuatan seluruh lingkungan 60.009 partai untuk digunakan sendiri. Bersamaan dengan perintah Yesuan, sekte, keluarga, kota, dan kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat bertindak. Karena tindakan ini, Yesuan berjanji bahwa hadiah dan hukuman dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem kekuatan militer. Kemudian, tentu saja, semua kekuatan akan didukung. Sistem kekuatan militer telah beroperasi selama 30 tahun. Banyak orang dan banyak pasukan telah memperoleh banyak manfaat darinya. Kemudian, pada saat ini, tindakan dalam lingkungan 96.000 dapat menjadi kekuatan militer, hal yang baik, semua orang tidak akan menolak. 10 hari kemudian, dari Yezong, pasukan besar lebih dari 30.000 orang langsung dibuka.
Tentu saja, jumlah orang pada saat yang sama bahkan lebih besar. Sangat sulit bagi Yesuan untuk menghitung statistik, dari ratusan ribu hingga ratusan orang. Di antara berbagai pasukan, pasukan mereka telah mengirim tim mereka, dan mereka diharapkan untuk menerima manfaat tertentu dalam tindakan ini. Penghancuran, organisasi, yang sejak awal Yesuan masuk ke alam para dewa, telah mengganggu organisasi pemusnahan Yesuan. Kali ini, Yesuan memberi mereka cukup banyak pelajaran. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah dibuka, dan satu demi satu, organisasi telah ditarik keluar. Tentu saja, beberapa mungkin tidak dihancurkan, tetapi selama ada catatan buruk, kali ini, mereka akan dibersihkan. 30.000 orang dengan Yesuan, tujuannya adalah yang disebut altar agung. Kita harus tahu bahwa 30.000 orang ini semuanya terdiri dari orang-orang kuat di atas kerajaan-kerajaan, dan beberapa adalah orang-orang kuat yang dikirim oleh berbagai kekuatan. Bagian lainnya adalah dewa yang dipertukarkan Yesuan dari ruang Kingu melalui sistem pembagian kekuatan. Sekelompok besar regu langsung menyerbu target mereka, Feng Tianshan. Gunung Tianshan adalah pegunungan yang sangat besar. Ada banyak binatang buas di sini. Pada saat yang sama, lingkungannya sangat keras, sehingga hanya sedikit orang yang akan datang ke sini. Namun, justru karena inilah orang-orang yang tidak menghancurkan organisasi adalah markas besar. Markas besar seluruh lingkungan 60.009 pihak. Organisasi penghancur mengira mereka bersembunyi di sini, dan rencana mereka sempurna, tetapi mereka tidak tahu, Yesuan, mereka telah lama menganggap mereka sebagai tusukan. Mereka mengira Yesuan adalah gelar kepercayaan, dan tidak ada jenis kebebasan lain untuk mengendalikan seluruh 60.009 pihak. Namun, mereka meremehkan cara Yesuan dan meremehkan dukungan dari Dewa Yesuan. Selama 30 tahun, Ming Yesuan tidak ada di sini, tetapi karena serangkaian pengaturannya, karena dukungannya yang kuat, seluruh 60.009 pihak telah kembali. Festival membuat orang dewasa, itu ada di sini. Menurut intelijen kami, markas orang-orang itu ada di sini. Ada sumber daya penjarahan terus-menerus dari semua lapisan masyarakat, dan menurut informasi yang kami miliki, mereka akan dikirim ke Tianshan ini. Seorang pemandu berkata kepada Yesuan bahwa dia bertanggung jawab untuk melacak masalah ini, jadi relatif jelas tentang intelijen organisasi. Baiklah, aku tahu, kau membawa 20.000 orang kepadaku untuk mengepung mereka semua. Jangan lepaskan persimpangan penting apapun. Aku sendiri yang akan membawa orang masuk. Ya, festival itu membuat orang dewasa. Karena Yesuan akan membasmi organisasi pemusnahan di sini, maka tentu saja mereka tidak akan melepaskan siapapun. 20.000 orang tampaknya langka. Namun, kita juga harus melihat apa yang dilakukan 20.000 orang. 20.000 orang di Dewa Terendah tidak mungkin lemah. Setelah semuanya diatur, Yesuan langsung memasuki pegunungan Fengtian dengan 10.000 orang yang tersisa. Jelas, organisasi itu juga tahu bahwa mereka akan berada dalam masalah. Namun, sekarang mereka tidak memiliki kesempatan untuk maju, jadi ada banyak pertahanan yang disiapkan untuk menghalangi langkah Yesuan. Tidak lama setelah Yesuan memasuki pegunungan Tianshan, dia diserang. Sebanyak 100.000 binatang totem menyerang Yesuan secara langsung dengan kerja sama ratusan ribu anggota. Sayangnya, mereka sangat lemah. Yesuan melambaikan tangannya dan 5.000 pemain kuat langsung diberangkatkan. Tidak butuh waktu lama untuk membunuh ratusan ribu orang ini. Hanya mengandalkan semut-semut ini, saya juga ingin menghalangi Yesuan, tampaknya organisasi itu terlalu naif. Sepanjang jalan ke depan, tujuan Yesuan sangat jelas, dia akan langsung menemukan markas besar organisasi. Disinilah markas besar organisasi, maka, tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada orang kuat untuk duduk. Faktanya, itu dijaga oleh 4 raja. Yang disebut 4 raja, kekuatannya masih oke, sebenarnya itu adalah yang terkuat dari 4 dewa. Kekuatan, kekaisaran para dewa yang kuat memang merupakan kekuatan yang baik, tetapi sayangnya, mereka bertarung melawan kekuatan seluruh 9 pihak. Yesuan membawa kaisar-kaisar kali ini, 30 orang penuh. Ini karena Yesuan sudah tahu kekuatan sebenarnya di sini, jadi tidak ada yang lebih kuat. Jika Yesuan bersedia, jangan katakan bahwa 30 dewa itu kuat, bahkan jika mereka mendapatkan 30 dewa, mereka tidak bingung. Di antara 6 atau 6.000 rezim,
para pemimpin pasukan skala besar pada dasarnya kuat, dan Ye Xuan pasti akan segera datang selama manfaatnya diberikan. Manfaat yang perlu diberikan Ye Xuan, pada kenyataannya, hanyalah posisi resmi. Tentu saja, saat ini, Ye Xuan tidak perlu menggunakan orang-orang itu. Hanya kaisar yang cukup kuat. Kemajuan pasukan sangat cepat, tetapi dalam beberapa hari, mereka telah tiba di markas besar organisasi. Siapa yang kamu tunggu? Mengapa kamu menyerangku? Seorang raja dari organisasi kaisar yang hancur, Wang Wang, mengambil seekor kuda di depan Ye Xuan dan bertanya dengan keras kepada Ye Xuan. Senyum mengembang di sudut mulut Ye Xuan, dan dia berkata pelan, siapa yang kamu bicarakan? Ketika mendengar suara itu, raja segera memusatkan perhatiannya pada tubuh Ye Xuan. Ketika melihat Ye Xuan, raut wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Karena dia memilih untuk mendirikan markasnya di 90 petak dari 9 kelompok, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Ye Xuan? Bagaimanapun, Ye Xuan adalah penguasa sejati dari 9 kelompok. Ternyata festival itu membuat orang dewasa datang berkunjung. Aku tidak tahu di mana aku telah menyinggung festival itu hingga membuat orang dewasa itu. Jika ada sesuatu yang membuat orang dewasa itu tidak senang, aku akan bersedia memberikan kompensasi yang sesuai. Raut wajah raja sedikit berubah, dan segera berkata kepada Ye Xuan dengan hormat. Sangat disayangkan bahwa dia bertemu dengan Ye Xuan, bukan festival lainnya. Seperangkat organisasi yang mereka hancurkan, tetapi Ye Xuan tidak bekerja di sini. Organisasi dari organisasi yang sama di wilayah manapun, mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk menjarah sumber daya daerah terpencil. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menembus sumber daya daerah yang kuat, dan kemudian mengumpulkan sumber daya ini, jika diprovokasi kekuatan di sana tidak senang. Mereka akan datang dengan sumber daya yang sangat besar untuk menyenangkan kekuatan di sana. Biarkan para pemegang kekuasaan menutup mata mereka terhadap mereka. Bagaimanapun, bahkan jika itu adalah festival, mustahil untuk benar-benar mengendalikan wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka yang tidak patuh, mereka yang tidak memiliki nilai di mata, secara alamiah ditukar dengan keuntungan dari organisasi. Namun, Ye Xuan bukanlah orang lain. Tujuan Ye Xuan sangat jelas, yaitu untuk membasmi organisasi sepenuhnya. Oke, jangan omong kosong, bunuh aku, bunuh orang-orang ini, tidak ada yang tersisa. Ye Xuan melambaikan tangan secara acak dan langsung mengeluarkan perintah untuk menyerang. Hari itu, Wang tidak dapat memikirkannya. Ye Xuan tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Tidak berdaya, hanya dapat memimpin anggota organisasi untuk bangkit dan melawan. Namun, apakah itu berguna? Tidak peduli apakah mereka menggunakan keberadaan apapun, di depan Ye Xuan, apa gunanya? Ini adalah orang kuat di atas 10.000 dewa. Dewa iblis yang dipanggil ke organisasi dan dipanggil dibunuh, dan anggota organisasi dikepung. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, binatang totem yang tak terhitung jumlahnya dirampok kembali. Markas besar organisasi itu langsung diserang. Seperti yang dikatakan Ye Xuan, dia mengeluarkan perintah pengetahuan. Selama itu adalah orang yang menghancurkan organisasi, Ye Xuan tidak akan tinggal, karena Ye Xuan sangat jelas, meninggalkan mereka hanya akan menjadi momok. Keempat raja itu dengan cepat dibunuh oleh 3 orang, dan orang-orang lainnya tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari orang-orang kuat ini, dan mereka memerintahkan pelarian. Sayangnya, menunggu mereka di pinggiran adalah 20.000 orang kuat. Seluruh organisasi pembersihan 9 pihak dan 60.000 hari baru beroperasi selama 3 bulan. Namun, hal itu memungkinkan Ye Xuan untuk membunuh hampir 30 juta anggota organisasi dari lingkungan 90 pihak dari 9 pihak. Anggota-anggota ini memiliki kekuatan yang lemah dan, tentu saja, yang kuat. Pada saat yang sama, para dewa iblis yang menghancurkan kebangkitan organisasi terbunuh, dan para dewa iblis kuno sebanyak ratusan ribu. Hampir 2 juta orang diselamatkan dari organisasi yang dimusnahkan. Pada saat yang sama, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang totem dan senjata ajaib dipanen, dan hampir 300 sumber daya dihancurkan oleh organisasi. Dapat dikatakan bahwa hanya satu tindakan, 9 pihak dan 6.000 tidak memiliki tempat untuk menghancurkan organisasi. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak puas. Kemudian, ia membentuk lebih dari 100 yang disebut tim pemulihan dan mengirim mereka ke domain Kunlun dengan identitas hukum ilahi.
Hanya ada satu tugas untuk tim pemulihan ini, yaitu anggota organisasi pemusnahan di luar domain Kunlun. Dapat dikatakan bahwa seluruh operasi masih sangat ideal. Selain situs yang dibuat oleh festival lain, festival ini memungkinkan untuk mengendalikan area 5000, yang jauh lebih lemah daripada kekuatan Yesuan. Tetapi bagaimanapun juga, ia juga merupakan festival yang mapan. Oleh karena itu, ia tidak mengizinkan tim pemulihan Yesuan untuk masuk. Yesuan juga tidak ada hubungannya. Tidak, hukum ilahi Yesuan membuat identitas dan tidak menggunakan hak-hak prajurit sama sekali. Bagaimana dengan festival Kuihan? Saya menulis dan memerintahkan semua orang untuk kembali. Tetapi, beri saya pemantauan menyeluruh terhadap Kuihan Wuqian, dan kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Saya harus melihat tingkat pendinginan ini. Berapa lama Anda dapat menutupi orang-orang itu? Yesuan berkata dengan lemah. Segera, pasukan kembali ke episode 60.000 Jiufang. Namun, secara diam-diam meninggalkan titik intelijen yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mencapai lingkungan Kuihan Wuqian. Setiap wilayah memiliki titik intelijen. Festival Kuihan membuat orang dewasa. Kali ini, terima kasih, kalau tidak, aku takut aku akan dibunuh oleh Yesuan itu. Seorang lelaki tua menyerahkan 5 cincin Qiang Kun di tangannya kepada Kuihan Jiu Duo. Di antara 5 cincin Qiang Kun, tentu saja, mereka penuh dengan sumber daya. Festival Kuihan membuatnya tersenyum dan mengambil alih 5 cincin Qiang Kun, tetapi dia berkata dengan lemah, di mana Tuan berkata, dia sekte pembalasan Yesuan, dan bahkan memperlakukan pemusnahan sehingga Anda memasuki situasi karantina saya, maka saya dapat yakin bahwa saya masih tidak percaya bahwa tangan Yesuannya berani menghubungi saya secara langsung. Tenanglah, aku sama seperti dia, haknya sama, seperti dalam perang dewa, kecuali dia tidak ingin hidup, jadi aku tidak berani main-main. Kuihan penuh percaya diri, dia merasa bahwa dia juga satu pihak, bahkan jika Yesuan melakukannya, dia tidak berani menghadapinya. Sayangnya, dia masih meremehkan Yesuan, stasiun informasi yang ditinggalkan oleh Yesuan, dan terus-menerus mengirim pesan kepada Yezong, dan Yezong menyimpulkan berita-berita ini. Tingkat pendinginan ini membuatnya benar-benar berkah. Dalam situasinya, apakah itu Zongmen, atau para dewa dibagi menjadi 3 olehnya, dia sendiri secara alami kelas 1, menikmati hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya. Kelas 2, adalah kekuatan yang melekat padanya. Pasukan ini mungkin tidak mendapatkan terlalu banyak manfaat, tetapi setidaknya tidak dieksploitasi. Namun, untuk kelas 3, mereka yang tidak mau berkolusi denganku Han dapat diingatkan dengan sedih. Dapat dikatakan bahwa hampir setengah dari pendapatan akan diambil oleh Kui Han dengan berbagai dalih. Hal-hal seperti ini semua akan dibuat oleh pasukan ini. Yesuan terus-menerus mengumpulkan informasi, dan ada terlalu banyak hal buruk yang telah dilakukan Kui Han. Tidak perlu tahu bagaimana Yesuan dengan sengaja mengumpulkan dan bisa mendapatkan informasi yang cukup. Oleh karena itu, sebuah laporan dikirim langsung ke tangan orang tuli. Faktanya, Dewa Kunlun secara relatif, tidak akan ada terlalu banyak aturan. Bagaimanapun, apalagi alam Dewa Kunlun, bahkan jika itu adalah seluruh alam dewa, itu hanya untuk percaya pada yang kuat. Namun, bagaimanapun, yang terkuat dari para Dewa Kunlun adalah Miming, dan pada saat yang sama, Oracle adalah domain dewa. Begitu cepat, tim pengawal Jingwei datang bersama Yesuan dan datang ke Dewa Kuihan. Tidak ada kesempatan untuk memberi Kuihan alasan apapun, dan pengawal Jingwei akan langsung menangkapnya. Pemberontakan, Kuihan tidak memiliki keberanian itu, karena kali ini sekte kuil yang dikirim, ada puluhan orang yang wilayahnya lebih tinggi dari Kuihan. Setelah Yesuan menangkap Kuihan di pengawal Jingwei, dia langsung mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Selama 15 hari penuh, hampir semua anggota Dewa Kuihan terbunuh pada titik ini. Tindakan Yesuan terhadap organisasi semuanya tinggi. Mungkin di mata orang lain, perilaku Yesuan tidak menyenangkan, tetapi Yesuan sendiri tahu bahwa dia harus melakukan ini. Tentu saja, selama pemusnahan organisasi, bagaimana mungkin Yesuan tidak memanfaatkannya? Mayat-mayat binatang buas yang terbunuh, itu tidak berguna. Yesuan menelannya, bukan untuk penggunaan umum, jadi saat ini Yesuan alam telah ditingkatkan ke 3 raja dan raja-raja lainnya. Dapat dikatakan bahwa prompt level yang begitu cepat, bahkan Yesuan sangat puas. Lagi pula, setelah memasuki kerajaan Tuhan, tidak mudah untuk meningkatkan peringkat.
Sumber daya yang dibutuhkan untuk menelan, serta kualitas binatang buas, telah meningkat secara dramatis. Mungkin ada beberapa sisa-sisa di domain Kunlun, tetapi itu belum dapat membentuk iklim. Dengan pengepungan Yesuan, dapat dikatakan bahwa organisasi-organisasi bukanlah tempat di domain Kunlun. Namun, perintah sistem masih belum berbunyi, sehingga Yesuan tahu dalam hatinya bahwa masih ada kekuatan yang lemah di antara para dewa lainnya. Kehidupan yang tenang itu tidak berlangsung lama. Yesuan meluangkan waktu untuk merekrut pasukan, karena dia tahu betul bahwa medan perang dewa-dewa adalah hal terpenting yang harus dia hadapi dalam periode waktu berikutnya. Seperti yang Yesuan duga, dia ditaklukkan sekali, karena domain Dewa Iblis sekali lagi mengirim bala bantuan. Jelas, akan ada gerakan besar. Yesuan tidak ragu untuk merekrut 1 miliar tentara dalam satu tarikan napas, dan orang kuat yang dibudidayakan di atas 20.000 dewa, langsung pergi ke medan perang dewa-dewa. Kali ini, Yesuan harus pergi sendiri. Meskipun tidak ada ketentuan bagi festival untuk membuatnya perlu secara pribadi memimpin pasukannya sendiri, Yesuan akan melihat medan perang dewa-dewa. Pasukan yang perkasa, bahkan ditransmisikan ke medan perang dewa-dewa, memakan waktu setengah penuh. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang. Yesuan bukanlah pertama kalinya pergi ke medan perang dewa-dewa. Bahkan, dia dulu tinggal di medan perang dewa utama untuk waktu yang lama. Namun, tidak ada pertempuran antara para dewa utama dan medan perang para dewa utama yang sedang bertempur. Yesuan segera datang ke kamp militernya sendiri. Banyak orang sangat terkejut dengan kedatangan Yesuan. Tentu saja, Yesuan datang dengan 200.000 orang kuat, tetapi itu sangat mengasyikkan. Kun belum memasuki medan perang dewa utama. Pada saat ini, melihat Yesuan datang, dia segera mulai memperkenalkan Yesuan ke medan perang dewa utama. Festival ini membuat orang dewasa, medan perang utama saya dari 6.000 kotak adalah tembok kota sepanjang 100.000 km, dan 1.000 kota di balik tembok, dan sebagai tambahan, ada 108 titik sumber daya, 1 sumber daya obat dan petik 2. Di luar tembok kota, kami memiliki 68 pos terdepan dan 6 benteng. Titik sumber daya, kota, benteng, tembok kota, ini adalah komponen paling sentral dari medan perang seluruh Dewa Tuhan. Yah, tembok, kota, benteng, saya bisa mengerti, tetapi apa titik sumber daya? Yesuan bertanya, dia benar-benar tidak mengerti ini. Tingkat kembali ke masa dewasa, dewa utama di medan perang, karena seringnya pertempuran, sehingga kekuatannya umumnya lebih keras, dan hanya di kota dengan larangan wali, para prajurit dapat dengan tenang berlatih dan beristirahat, sedangkan untuk sumber daya, seperti namanya, adalah tempat sumber daya dikumpulkan. Di medan perang dewa utama, ketika pertama kali didirikan, ia sengaja menetapkan larangan khusus. Dewa utama menghasilkan ribuan sumber daya khusus di medan perang. Kondisi sumber daya ini membutuhkan banyak bahan khusus seperti darah para dewa, dan hanya medan perang dewa utama memenuhi kondisi seperti itu. Petik 2. Dan sumber daya ini sangat efektif untuk meningkatkan wilayah para prajurit. Namun, mereka didistribusikan secara merata di tengah medan perang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya, mereka harus mengirim prajurit ke neraka dan bertahan melawan serangan balik musuh. Adapun poin sumber daya obat, itu karena ada api suci khusus dan kekuatan ilahi. Efek dari memurnikan ramuan obat dapat dikalikan beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa semua ramuan obat di tahun 90-an kita didukung oleh mereka. Yesuan mengangguk. Sebenarnya, dia sangat jelas mengapa ada hasil seperti itu. Karena memasuki medan perang dewa utama, apakah itu seorang prajurit atau jenderal, telah sepenuhnya terwujud, sehingga hampir semua orang tidak akan membawa terlalu banyak sumber daya pada tubuh. Selain itu, meskipun dibawa ke sini, tetapi ini adalah medan perang dewa utama, konsumsinya hampir tak terbayangkan. Oleh karena itu, poin sumber daya telah menjadi fokus persaingan. Dapat dikatakan bahwa dalam banyak kasus, konflik yang sebenarnya seringkali disebabkan oleh poin sumber daya. Kedua belah pihak memiliki tembok besar, dan tembok besar adalah kunci kemenangan dan kekalahan. Ada banyak kota di balik tembok besar, tetapi kota itu hanya dapat ditempatkan dan dibudidayakan, dan tidak mungkin untuk menyediakan sumber daya. Jika Anda ingin mendapatkan sumber daya, Anda hanya perlu menerobos ke zona penyangga di luar tembok. Maka, konflik tidak dapat dihindari. Untungnya, ada juga kota dan benteng di zona penyangga,
yang mampu memainkan peran Evergrande. Di antara kota-kota dan benteng-benteng ini, akan ada cukup banyak prajurit, dan yang mereka lakukan adalah melindungi sumber daya mereka sendiri. Selain itu, festival membuat orang dewasa, di tengah medan perang, ada juga 5 sumber daya sihir. Sumber daya sihir ini adalah kunci persaingan. Sumber daya sihir ini secara otomatis akan menghasilkan senjata sihir kuno setiap bulan. Dapat dikatakan bahwa ketika memperebutkan sumber daya sihir, itu adalah waktu perang yang paling kejam. Petik 2. Ada beberapa sumber daya acak yang sporadis. Tidak seorang pun tahu bagaimana sumber daya acak ini muncul, tetapi begitu muncul, mereka pasti akan mengarah. Pada perang, Kun tidak mengatakan apa-apa. Ye Xuan mengangguk. Ini adalah medan perang dewa-dewa. Kekuatan berbagai hukum penuh dengannya. Tampaknya agak membingungkan. Begitu medan perang dewa-dewa dibuka, maka secara alami tidak ada sumber daya yang akan terlewatkan. Ada banyak area di luar medan perang, tetapi tidak ada pihak yang akan menjelajahinya. Bagaimanapun, tempat-tempat itu bahkan lebih berbahaya. Pada waktu istirahat, beberapa prajurit akan pergi ke harta karun bersama, dan panennya bukan untuk mengatakan tidak, mungkin tidak banyak. Setelah Ye Xuan memiliki pemahaman umum tentang situasi medan perang utama, dia memikirkannya dengan saksama. Dia sekarang memahami situasi pertempuran umum di medan perang dewa utama ini. Ketika tidak ada perintah dewa, mereka akan saling merampok dan memperkuat diri mereka sendiri, dan begitu mereka menunggu perintah dewa, itu akan menjadi waktu untuk pertempuran skala besar. Aturan pertempuran sudah jelas dan Anda ingin memperkuat diri sendiri. Maka Anda akan mengambil sumber daya. Jika tidak, tetap di tembok niscaya berarti kematian. Benar, Kun tidak berbicara, dari mana bahan untuk memurnikan tanaman obat berasal. Apakah itu juga dari sumber daya? Tingkat peremajaan, bahan untuk memurnikan tanaman obat, sebagian didistribusikan oleh dewa-dewa, dan bagian lainnya ditanam oleh kami sendiri. Di kota yang dialokasikan untuk kami, banyak tanaman obat ditanam untuk memurnikan tanaman obat. Ye Xuan mengangguk lagi. Jadi, senjata ajaib, begitu senjata ajaib prajurit rusak, apa yang harus dilakukan? Ada tempat di mana kota berbenteng dapat menyediakan pemurnian sihir, tetapi lebih sering diperoleh dari titik sumber daya atau musuh yang tersembunyi. Selain itu adalah benteng. Setiap benteng dapat dikatakan sangat cocok untuk memurnikan sihir. Setelah Ye Xuanming memahami situasi medan perang dewa utama, dia tidak lagi ragu-ragu dan mulai menganalisis situasi secara langsung. Sistem, dapatkah Anda membantu saya mengonfigurasi kekuatan secara akurat? Saya perlu menarik pasukan untuk menangkap lebih banyak sumber daya. Hei, sistem meminta, dalam analisis data, konfigurasi gagal. Hei, sistem meminta bahwa sistem tidak memiliki kemampuan untuk mengonfigurasi rencana analisis. Disarankan agar tuan rumah mengaturnya sendiri. Selain itu, fungsi utama sistem adalah untuk meningkatkan kekuatan pribadi. Dalam perang skala besar seperti itu, Ye Xuan tidak bisa terlalu bergantung pada sistem. Ye Xuan melihat peta dengan hati-hati. Peta ini sangat besar. Bagaimanapun, medan perang dewa-dewa sangat besar, tetapi Ye Xuan telah menemukan bahwa sumber daya yang ditempati oleh 9 kelompoknya benar-benar lemah. Oleh karena itu, tahap pertama rencananya adalah merebut sumber daya. Sumber daya orang-orang di sini sangat alami sehingga tidak mudah untuk memulai, jadi Ye Xuan hanya dapat menargetkan para dewa iblis. Kemarilah, datanglah dan perintahkan aku, kumpulkan pasukan. Festival membuat ini apa yang akan dilakukan. Dewa-dewa belum mengeluarkan perintah tempur. Apakah kamu siap? Seorang pria kuat menatap Ye Xuan dengan aneh dan tidak mengerti pikiran Ye Xuan. Ada begitu banyak orang yang menjaga 100 sumber daya. Apakah menurutmu itu cukup? Ini tidak cukup. Karena itu tidak cukup, mengapa kamu tidak bisa mengambilnya? Ayo pergi dan kumpulkan sumber dayanya. Saya ingin mengambil sumber daya ini. Ye Xuan memiliki jari, jangan melihatnya hanya jari, tetapi digambarkan, tetapi ratusan sumber daya. Benteng medan perang dewa utama, titik sumber daya, kota, atau apapun, semuanya tanpa nama. Dengan perintah Ye Xuan, 50 juta tentara dan 10.000 dewa yang kuat langsung dikumpulkan. Perintah Jenderal Ye Xuan sangat jelas. Perang ini hanya untuk tujuan merampok sumber daya dan mendapatkan manfaat dari poin sumber daya. Saya khawatir tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Jika Anda mendapatkan poin sumber daya,
maka setiap orang bisa mendapatkan lebih banyak distribusi, banyak. Faktanya, karena kekurangan sumber daya yang serius, alokasi sumber daya selalu memenuhi syarat hanya setelah pembentukan militer, dan perlu untuk memberikan kontribusi yang besar. Banyak prajurit dan bahkan orang-orang kuat telah tinggal di medan perang dewa-dewa selama bertahun-tahun, dan belum mengalokasikan sumber daya. Kali ini, Yesuan dipilih sebagai orang yang tidak memiliki akses ke sumber daya. Yesuan berjanji kepada mereka bahwa setelah mengambil poin sumber daya, mereka akan mengambil setengah dari poin inventaris sebagai hadiah. Meskipun saya khawatir tidak akan banyak setelah serangan itu, banyak orang masih bersemangat. Ingin mengambil poin sumber daya, maka yang terpenting adalah mengambil kota di sebelah titik sumber daya. Kota-kota di medan perang dewa-dewa semuanya diperkuat dengan hukum khusus. Dapat dikatakan bahwa tidak ada cara untuk menghancurkannya. Bunuh aku. Diiringi perintah Yesuan, orang-orang melancarkan serangan di antara saat-saat itu, di langit, di bawah tanah, prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas, dan Yesuan juga langsung mengosongkan, bergegas ke depan. Di kota, ada banyak musuh yang terbang sekaligus. Musuh para dewa iblis ini adalah ras aneh dengan sepasang sayap hitam. Sistem, ras apa ini? Hei, sistem meminta, menentukan target, Netherkreen. Keluarga Netherkreen, dari daerah iblis para dewa iblis, memiliki kekuatan magis yang berbakat, afinitas dewa, dan kecepatan jenius yang diberkati. Netherkreen, kemudian Yesuan akan membawa mereka untuk membuka pisau. Bunuh. Serang, bersamaan dengan dengkuran gempa bumi, para prajurit 9 kotak dan dinasti 60.000 dengan cepat bergandengan tangan dengan musuh-musuh Netherkreen, dan Yesuan juga bergegas langsung ke medan perang. Megatron, bentuk senjata ajaib, keluar. Megatron mengendalikan 200 pedang dan langsung menyerbu ke kelompok musuh. Seperti Yesuan, para prajurit biasa para dewa iblis sebagian besar adalah dewa sejati, dan di mana mereka dapat menahan serangan pedang. Dalam sekejap mata, di depan Yesuan, ratusan musuh terus-menerus terbunuh. Dan Yesuan sendiri, juga menarik hukum busur dewa. Hukum menelan para dewa, ledakan, sebuah pusaran hitam terbentuk, di mana ratusan musuh ditarik ke dalam pusaran, tampaknya mematikan. Hukum para dewa, Yesuan menembakkan panah lagi. Dalam sekejap, ratusan musuh kehilangan kemampuan mereka untuk bergerak. Kontrol intelijen. Musuh-musuh ribuan Netherkreen segera kehilangan otonomi mereka dan mengarahkan senjata di tangan mereka kepada rekan-rekan yang masih berjuang berdampingan dengan mereka. Mantra 6 kata, mati. Mantra 6 karakter dapat dikatakan sebagai pembunuh terkuat yang dihancurkan di bawah Yesuan Siu sebagai musuh. Aku melihat Yesuan mengangkatnya, dan kekuatan misterius yang besar segera diluncurkan. Musuh di depan Yesuan tampaknya terinfeksi wabah. Satu demi satu, mereka terus jatuh. Tentu saja, ketika mereka jatuh, mereka juga mewakili mereka kehilangan vitalitas mereka. Dalam sekejap, Yesuan benar-benar dikosongkan dari area yang luas, dan musuh-musuh di area ini semuanya terbunuh. Bagaimanapun, Yesuan sekarang adalah yang terkuat dari 3 raja, dan sangat mudah untuk menghancurkan prajurit-prajurit biasa ini. Pergerakan Yesuan secara alami menarik perhatian burung bangau kuat dari He Huang Hesu. Pada saat ini, ratusan orang kuat segera bergegas. Salah satu dari mereka melihat Yesuan dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, ini adalah festival musuh. Untuk membuat, cepat, dan cepat mengatur orang, membunuhnya, selama dia membunuhnya, musuh akan terpukul keras. Tanpa diduga, orang-orang dari domain Dewa Iblis dapat melakukan pekerjaan intelijen dengan sangat baik, hanya mengenali identitas Yesuan sekilas. Namun, apakah Yesuan akan takut? Festival membuat orang dewasa berhati-hati. Puluhan pengawal di samping Yesuan langsung menyambut mereka. Dalam sekejap, kedua belah pihak saling berhadapan dengan sengit, dan di kejauhan, terus-menerus ada bala bantuan kuat dari 9 pihak dan 6.000. Perang yang kuat, secara langsung membuat daerah ini menjadi daerah terlarang bagi prajurit biasa. Lagi pula, orang-orang kuat ini bahkan jika pertempuran pecah, itu sudah cukup untuk membuat prajurit biasa tak tertahankan, atau bahkan langsung jatuh. Yesuan berdiri di samping seorang pria parubaya. Orang ini adalah yang tertinggi di dunia di antara orang-orang kuat yang dibawa oleh Yesuan. Itu sudah menjadi dewa kelas 3 yang kuat. Dewa yang dihormati, bahkan jika Anda melihat seluruh 9 pihak 60.000,
itu hanya segelintir. Pria yang dihormati dewa ini tidak mengambil tindakan, tetapi berdiri diam di samping Ye Xuan. Tugasnya saat ini adalah untuk menjaga Ye Xuan, sehingga Ye Xuan tidak diserang. Mengetahui bahwa Ye Xuan muncul di medan perang, Nethercrans secara alami menerima dukungan terus-menerus. Sayangnya, ini hanyalah kota sumber daya, dan ada terlalu banyak orang kuat. Oleh karena itu, pertempuran hampir ditekan oleh 9 pihak namun, bagaimanapun juga, Nethercrans sangat ahli dalam hukum Nether, jadi saat ini, beberapa orang langsung mengintai di sisi Ye Xuan. Tidak ada tanda-tanda kemunculan orang-orang ini. Bahkan para dewa yang ada di sekitar Ye Xuan tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Apa kekuatan hukum ini? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Sistem, deteksi kekuatan hukum orang-orang ini. Hei, sistem meminta, menentukan target, dan memiliki hukum keheningan. Hukum keheningan dapat menyembunyikan semua aromanya sendiri. Selama tidak diekspos secara aktif, itu tidak dapat dideteksi kecuali itu adalah senjata sihir khusus atau kekuatan sihir khusus. Apakah ada aturan kekuatan seperti itu? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Ye Xuan tidak menghangatkan hati. Anda harus tahu bahwa bahkan kemampuan tersembunyi dari sayap para dewa Ye Xuan tidak begitu kuat. Namun, sistem tidak menyarankan bahwa Ye Xuan dapat dipaksa untuk menelan, maka, Ye Xuan ada di dalam hati, tetapi juga tidak bisa. Matilah. Tiba-tiba, musuh dari keluarga Nethercrans muncul di posisi Ye Xuan kurang dari 2 meter. Ketika muncul, ia segera melancarkan serangan. Saya melihat orang ini memegang bola hitam di tangannya dan menyerang Ye Xuan. Pada saat yang sama, bola itu mulai memancarkan kekuatan yang luar biasa. Hei, alarm, alarm, tuan rumah terancam mematikan, dan tuan rumah mematikan. Hei, sistem secara otomatis mengambil alih otoritas, mengadopsi rencana pertahanan darurat, dan memanggil hukum penyusuci Shenwu. Oh, hukumnya hancur. Alarm dicabut. Rangkaian perubahan ini juga mengatakan bahwa Ye Xuan tidak memiliki tindakan sedikit pun, artinya, jika sistem tidak tepat waktu, takut Ye Xuan telah jatuh. Saya melihat kekuatan kekerasan yang menyapu seluruh medan perang dalam sekejap, terlepas dari musuh dan musuh, setidaknya ratusan ribu orang langsung terbunuh oleh kekuatan ini. Ye Xuan memiliki hati yang tersisa, kali ini, dapat dikatakan bahwa dia hampir membawanya. Anda harus tahu bahwa hukum kura-kura Dewa Wu adalah hukum pertahanan terkuat yang telah dipanen Ye Xuan di lingkungan leluhur. Satu-satunya kemampuan hukum ini adalah pertahanan yang sangat kuat. Selain itu, aspek hukum dari panen leluhur semuanya adalah alam para dewa. Namun, bahkan jika pertahanan seperti itu dipatahkan langsung setelah perlawanan, dapat dibayangkan betapa kuatnya serangan itu. Dapat dikatakan bahwa setelah serangan ini, mereka yang telah bertempur dalam pertempuran juga sangat terpengaruh, dan bahkan lebih dari setengahnya secara langsung terdegradasi. Sisanya tidak begitu baik, dan para dewa yang dekat dengan Ye Xuan terpengaruh oleh hukum Ye Xuan yang sangat terlindungi sehingga dia tidak mengalami banyak kerusakan. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Sistem, bola hitam yang baru saja menyerangku, apa itu? Hei, sistem meminta, menentukan target, bola hukum. Bola hukum adalah senjata sihir khusus yang diperkuat oleh kompresi hukum yang konstan dan penggunaan susunan dan material khusus. Senjata sihir ini adalah senjata sihir serangan ledakan satu kali. Menurut hukum yang berbeda dari hukum yang disuntikkan, akan ada efek serangan yang berbeda, dan mudah meledak. Apakah Anda masih dapat menyimpan serangan hukum seperti ini? Dapat dikatakan bahwa ini benar-benar di luar imajinasi Ye Xuan. Anda harus tahu bahwa kekuatan hukum hanyalah semacam hal yang imajiner. Dia bukan pasir yang membara, dia dapat menyimpannya. Namun, orang-orang Dewa Iblis benar-benar membuat hal seperti itu. Kekuatan hukum hanya dapat dipinjam, jadi setelah diterapkan, itu akan segera menghilang. Ye Xuan benar-benar bertanya-tanya bagaimana orang-orang Dewa Iblis melakukannya. Bagaimana mereka menyimpan kekuatan hukum ini di dalam bola. Tentu saja, mungkin yang paling penting adalah bola yang menyimpan kekuatan hukum. Benda itu adalah harta karun yang sangat langka. Pada saat ini, Ye Xuan benar-benar memahami bahaya medan perang. Dapat dikatakan bahwa begitu dia muncul di medan perang, tidak diragukan lagi itu adalah sepotong lemak di mata musuh. Saya khawatir musuh pasti akan mencoba segala cara untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Ye Xuan adalah sebuah festival. Begitu dia membunuh Ye Xuan,
dia dapat membayangkan pukulan orang-orang di Jiufang Divine. Serangan bola yang disertai dengan hukum ini gagal, dan diumumkan bahwa Netherkrans tidak dapat menahan serangan 9 pihak. Setelah beberapa saat, Yesuan telah menduduki sebuah kota, dan segera pusatnya berpusat di kota ini. Beberapa titik sumber daya. Sampai sekarang, Yesuan adalah orang pertama yang benar-benar memasuki titik sumber daya, dengan hati-hati melihat sumber daya apa yang dihasilkan oleh sumber daya ini. Di medan perang dewa-dewa, secara alami tidak mungkin setiap titik sumber daya menghasilkan sumber daya yang persis sama. Titik sumber daya yang Yesuan dapatkan sekarang terutama menghasilkan sejenis batu kekuatan ilahi, yang merupakan produk dari medan perang dewa utama saja, jadi namanya bisa didapatkan secara gratis. Batu ilahi ini mirip dengan kristal biasa, dan dapat langsung menyerap kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tentu saja, kekuatan ilahi adalah yang kedua, kuncinya adalah produksi. Dapat dikatakan bahwa output ini sangat tinggi dan menakutkan. Karena di medan perang Dewa Tuhan, hampir setiap saat, akan ada orang yang jatuh, dan ketika perang pecah, akan ada lebih banyak orang yang jatuh. Medan perang Dewa Tuhan memiliki aturannya sendiri dari medan perang Dewa Tuhan. Sederhananya, kekuatan ilahi ini berakar pada kekuatan orang-orang yang jatuh. Dapat dikatakan bahwa itu adalah produk yang sangat buruk. Namun, tidak ada yang akan peduli tentang ini. Selama mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri, bahkan jika mereka disuruh membiarkan mereka memakan tubuh musuh, saya khawatir banyak orang akan sangat senang. Selain itu, di medan perang Dewa Tuhan selama ribuan tahun, kekuatan ilahi yang keras dari kohesi begitu banyak, kekuatan ilahi yang keras ini tidak dapat diserap secara langsung, tetapi kekuatan ilahi ini dapat memainkan peran pemurnian. Jadi, untuk mengatakan batu ajaib ini benar-benar hal yang baik. Di antara titik sumber daya ini, selain batu ajaib, ada banyak sumber daya lainnya. Tentu saja, yang paling populer tidak diragukan lagi adalah batu aturan. Batu aturan, yang sebagian besar hanya berisi kekuatan satu hukum, tetapi kadang-kadang ada 2, 3, dan bahkan lebih banyak kekuatan hukum. Aturan-aturan ini berisi banyak hukum dan peraturan, tetapi tidak peduli seberapa banyak, bagi prajurit biasa, itu pasti Injil. Bagaimanapun, ini akan memungkinkan mereka untuk memahami kekuatan hukum dari jarak dekat. Awalnya, di lingkungan Kunlun, ratusan ribu orang jenius bersaing untuk mendapatkannya, bukankah itu kesempatan untuk memahami hukum? Tentu saja, meskipun batu aturan dapat digunakan untuk sentimen, efeknya tidak terlalu bagus. Namun, sebagai prajurit biasa, apalagi yang bisa mereka harapkan? Dapat dikatakan bahwa setiap kali perang berdarah, akan ada banyak orang kuat yang lahir, justru karena batu aturan ini. Tentu saja, batu aturan tidak dapat meninggalkan medan perang Dewa Tuhan. Begitu Anda pergi, Anda akan segera kehilangan kekuatan hukum yang terkandung di atas. Bagi yang kuat, batu aturan seperti batu ajaib, yang dapat digunakan untuk melengkapi kekuatan hukum titik sumber daya ini, yang terpenting adalah memainkan semua jenis biji, selain batu ajaib dan batu hukum, ada beberapa biji yang dapat digunakan untuk menempa sihir. Selanjutnya, Yesuan pergi ke titik sumber daya berikutnya. Dibandingkan dengan puncak gunung yang gundul dari titik sumber daya pertama, titik sumber daya kedua ini adalah hutan. Di sini, ada banyak sumber daya tanaman. Secara alami, sumber daya di sini bagus untuk memurnikan ramuan obat. Di antara mereka, mungkin yang paling istimewa adalah buah bernama pohon seng. Yang paling aneh adalah pohon dewa ini tumbuh, dan juga terkait dengan perang. Karena nutrisi yang diserapnya adalah pembunuhan di medan perang. Dapat dikatakan bahwa selama pohon suci itu meletus, ia dapat tumbuh dengan cepat, dan bahkan menghasilkan buah dalam beberapa hari. Buah dewa dapat memurnikan obat yang sangat unik, dan membunuh. Setelah meminum obat ini, efek lainnya tidak, itu adalah untuk meningkatkan pembunuhan. Membunuh hal-hal seperti itu, mungkin tampak tidak ada yang terlalu penting di permukaan, tidak meningkatkan kultivasi atau meningkatkan kekuatan. Namun, obat semacam ini adalah yang paling populer di medan perang dewa utama. Karena, pada kenyataannya, setiap pertempuran di medan perang dewa utama, akan ada sejumlah besar pengurangan non-pertempuran. Orang-orang ini tidak tahan terhadap dampak pembunuhan, hidup takut gila, atau gila. Pembunuhan dapat secara langsung memengaruhi pikiran seseorang, dan bahkan jika kekuatan Anda kuat, itu mungkin terpengaruh. Di medan perang dewa utama,
ada ribuan atau bahkan miliaran pertempuran yang pecah setiap saat. Dapat dibayangkan bahwa pembunuhan itu begitu kuat. Mengambil dan pembunuh ini secara efektif dapat mencegah pembunuhan pikiran dari mengikis pikiran, dan pada saat yang sama, itu dapat memperkuat pembunuhan Anda sendiri, jadi tentu saja, hal ini disukai oleh orang-orang. Namun, output obat ini sangat terbatas. Yesuan berpatroli di sumber daya yang telah diambilnya, tetapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang layak untuk dilihat Yesuan. Tentu saja, jumlah total sumber daya masih sangat besar. Namun, Yesuan secara alami tidak dapat ditelan. Bagaimanapun, ini adalah para prajurit. Setelah memenangkan sebuah kota, Yesuan tidak bisa merasa puas. Oleh karena itu, setelah jeda sebentar, Yesuan sekali lagi mengeluarkan perintah tempur. Namun, kali ini, Yesuan tidak akan berada di depannya. Lagi pula, jika bola yang baru saja keluar dari hukum itu datang, maka, Yesuan tidak tahan, dan tidak dapat menahannya. Yesuan membawa pasukan dan menyerang beberapa kota berturut-turut. Lagi pula, ada 10.000 pemain kuat untuk membantu, dan musuh bisa tinggal di dalamnya. Segera, pasukan Yesuan datang ke depan sebuah benteng. Namun, ketika saya tiba di sini, Yesuan harus berhenti bergerak maju. Tidak semudah itu untuk menyerang benteng. Di antara benteng-benteng, ada larangan umum terhadap udara, yang berarti tidak mungkin untuk berharap dapat terbang ke dalam benteng. Ketika menyerang benteng, bahkan pasukan dengan Yesuan hanya dapat dilakukan sebagai pengepungan umum. Tentu saja, ini bukan kuncinya adalah pertahanan benteng. Setiap benteng memiliki penjagaan atau formasi khusus. Dapat dikatakan bahwa tidak semudah itu untuk memenangkan benteng. Namun, menyerah saja, Yesuan masih tidak dapat melakukannya. Dengan lambaian tangan, seorang pelopor berkekuatan 100.000 orang telah langsung meluncurkan serangan, dan Yesuan ingin melihat seperti apa larangan penjagaan yang dimiliki benteng ini. Cong, bunuh 100.000 orang, jika itu langit dan tanah, tampaknya tidak ada apa-apa, tetapi hanya meluncurkan serangan dari tanah sangat spektakuler. Benteng itu cukup besar, kalau tidak, orang-orang ini telah mengepung benteng itu. Di atas tembok, berbagai serangan meletus dalam sekejap, cahaya bersinar, cahaya warna-warni memenuhi medan perang, dan kekuatan individu di medan perang seperti itu mulai tampak begitu lemah. Melalui pikirannya, Yesuan dapat dengan jelas melihat serangannya sendiri, dan terus-menerus dihantam oleh berbagai hukum dan serangan. Di tembok kota, musuh dapat dengan sangat tenang bersiap untuk gerakan besar, bahkan beberapa orang, puluhan orang bersama-sama, hukum kohesi memaksa untuk menyerang, tetapi pasukan pengepungan di bawah tembok hanya dapat menggunakan perisai kekuatan mereka sendiri untuk melawan. Tiba-tiba, ratusan sinar cahaya turun dari langit. Hanya sesaat kemudian, ratusan orang langsung menguap. Kemudian kolom cahaya mulai bergerak. Selama terkena olehnya, semuanya langsung jatuh. Serangan apa ini? Yesuan bertanya dengan aneh. Tingkat pengembalian ke simpul membuat ini cara termudah untuk menyerang pertahanan benteng. Kami menyebutnya cahaya para dewa. Cahaya penghancur para dewa adalah menanamkan kekuatan para dewa di benteng pada batu penghancur khusus, dan kemudian mengubah batu itu menjadi sarana serangan energi yang kuat. Yesuan mengangguk, cahaya para dewa ini, kekuatannya tidak sederhana. Namun, Yesuan bahkan tidak punya waktu untuk melihat cahaya para dewa, dan serangan lain tiba-tiba pecah. Saya melihat bola hitam besar terbang keluar dari benteng. Bola hitam itu jatuh di luar dan segera meledak. Pertama, kekuatan besar langsung menghancurkan beberapa prajurit yang menyerang kota. Kemudian, itu berubah menjadi bola besar yang menelan, menghirup orang-orang di sekitarnya. Serangan semacam ini sangat mirip dengan hukum menelan Yesuan, tetapi hanya beberapa ratus kali lebih besar. Ledakan, 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 bersamaan dengan beberapa suara keras, beberapa metode yang kuat muncul di medan perang. Metode-metode ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat besar ukurannya. Mungkin mereka semua dipanggil oleh para dewa iblis. Oleh karena itu, mereka umumnya adalah binatang buas. Namun, kerabat di sekitar Yesuan menjelaskan, festival membuat orang dewasa, ini adalah hukum unik benteng. Di setiap benteng, akan ada puluhan hingga ratusan derajat yang berbeda. Hukum-hukum ini, biasanya di benteng, seperti patung. Tidak mencolok, tetapi begitu Anda menghadapi pertempuran, Anda dapat mengaktifkannya untuk menjaga benteng.
Perwalian ini dapat berlangsung selama maksimal beberapa jam. Tentu saja, mereka dapat dipanggil kembali kapan saja. Namun, waktu pendinginan hanya beberapa hari hingga 10 hari. Jika pemanggilan cepat, waktu pendinginan bisa lebih pendek. Dapat dikatakan bahwa itu sangat sulit. Hadapi saja, hanya butuh beberapa hari untuk mendinginkannya. Bisa bertahan selama beberapa jam. Hati Yesuan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa dia juga bisa memanggil Fa, tetapi itu adalah pendinginan beberapa ratus ribu tahun, dan waktu kemunculannya tidak akan lama. Tanpa diduga, hukum pelindung di medan perang dewa-dewa ini bisa begitu kuat. Tidak mengherankan jika benteng itu relatif jarang. Jika semuanya adalah benteng, tidak mungkin untuk bertarung. 100.000 orang utuh, tetapi segera setelah ditemukannya perwalian, mereka hampir hancur total, dan bahkan Yesuan tidak punya waktu untuk mengeluarkan perintah untuk mundur. Pada akhirnya, hanya 3.000 orang yang kembali. Tidak mengherankan bahwa konsumsi medan perang dewa utama akan sangat besar, hanya sebuah benteng, itu sudah merupakan kengerian seperti itu. Tetapi tidak mungkin untuk menakut-nakuti Yesuan. Yesuan mengeluarkan perintah tentara di sini. Kali ini, itu bukan serangan kecil dari 100.000 orang, tetapi 10 juta orang bergegas maju. Di antara mereka, yang kuat di atas 2.000 dewa. Pengepungan yang sebenarnya baru sekarang. Ditemani oleh perintah Yesuan, kerumunan itu bergegas menuju benteng dan menyerang masa lalu. Tentu saja, beberapa peralatan teknik juga telah disiapkan di antara kerumunan. Kekuatan mobil membutuhkan ratusan talenta untuk ditimpa. Mobil kekuatan ilahi ini berisi serangkaian metode khusus, yang dapat mengubah kekuatan yang disuntikkan menjadi kekuatan hukum untuk menyerang musuh. Adapun konversi hukum, itu didasarkan pada transformasi tergantung pada susunannya. Dan setiap serangan pasti dapat meledakkan kerusakan yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah raja dari raja, jika diblokir di depan kekuatan ini, itu akan mati. Masih banyak senjata sihir strategis seperti ini. Namun, jumlahnya tidak banyak, senjata sihir strategis yang begitu kuat, maka bahan yang dibutuhkan dapat dibayangkan, dan sangat sulit untuk dipalsukan. Dapat dikatakan bahwa perhitungannya adalah seluruh wilayah Kunlun, dan jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya kurang dari 100 di tangan Yesuan. Tentu saja, senjata sihir strategis semacam ini tidak diragukan lagi merupakan target serangan utama musuh. Oleh karena itu, hampir 2.000 orang yang dikirim Yesuan dijaga oleh senjata sihir strategis ini. Boom! Itu adalah naga berongga. Ini adalah binatang buas khusus yang menguasai kekuatan hukum ruang angkasa. Dan binatang buas ini tidak diproduksi secara alami, tetapi berevolusi dari binatang totem. Binatang totem dibawa ke medan perang sebagai sumber daya strategis. Alasan utamanya juga karena ini. Binatang totem adalah spesies langka yang dapat dimunculkan dengan cara khusus untuk mengembangkan dewa dan binatang purba. Meskipun jenis hewan purba ini, harapan hidup umumnya pendek, tetapi setidaknya, itu cukup untuk pertempuran. Tentu saja, cara ini tidak dimiliki semua orang, bahkan Yesuan tidak memiliki cara ini sama sekali. Pada saat ini, saya hanya melihat 9 sisi dari 60.000 sisi, puluhan naga berongga langsung keluar dari tanah, dan dalam sekejap, mereka bergegas ke tembok benteng. Untuk sementara waktu, angin dan hujan di tembok benteng berubah menjadi celah oleh binatang naga berongga ini. Cepat, bunuh! Moral pasukan Jiu Fang yang berkekuatan 60.000 orang bergegas menuju celah. Para prajurit ini datang ke bawah tembok dan segera memasang tangga. Karena larangan mutlak dari larangan tersebut. Bahkan jika itu melompat, sulit untuk melompat setinggi itu. Oleh karena itu, membangun tangga adalah cara yang paling sederhana dan paling efektif. Hanya dalam beberapa saat, puluhan ribu orang telah bergegas ke tembok. Namun, ada celah di tembok, yang secara alami akan menarik perhatian para dewa iblis. Bala bantuan yang kuat dari yang kuat datang. Namun, sebelum mereka mulai, ada gelombang serangan yang kuat terhadap para prajurit di bawah tembok masa lalu. Musuh juga menggunakan binatang totem. Perintahnya adalah untuk mengirim 500 binatang totem, dan kita harus mengkonsolidasikan celah. Yesuan mengeluarkan perintah, dan segera, 500 totem yang telah lahir dari binatang purba bergegas. Binatang-binatang ini memiliki satu kesamaan, dan itu tangguh. Untuk sementara waktu, musuh di celah tidak akan bisa lagi melawan, dan akan mundur.
9 kelompok dan 60.000 tentara tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik seperti itu. Seorang prajurit terkenal terus-menerus menyerang, mencoba untuk menghancurkan garis pertahanan musuh yang berpusat di celah. Namun, pada saat ini, tiba-tiba cahaya terang muncul di dinding, langsung menutupi dinding. Yah, musuh menggunakan area dinding, dan festival membuat orang dewasa, dan dengan cepat memerintahkan perubahan posisi serangan. Sebenarnya, saya tidak perlu Yesuan untuk memberi perintah. Setelah melihat cahaya di dinding, para prajurit secara tidak sadar menghindari dinding. Area dinding adalah area unik dari dinding benteng. Begitu diluncurkan, itu dapat langsung membunuh semua kehidupan yang memasukinya. Namun, waktu pendinginan di area dinding sangat lama, jadi secara umum, itu bukan pilihan terakhir, kota yang bertahan tidak akan diluncurkan. Untungnya, 500 binatang totem yang dikirim Yesuan telah menyerang dinding lain saat ini, dan bagian lainnya belum memanjat dinding. Kalau tidak, mereka takut mereka semua akan dihancurkan di sana. Di bidang tembok kota, dapat dikatakan bahwa itu adalah cara pertahanan umum pembunuh musuh di benteng. Tentu saja, musuh menggunakan area tembok, yang setara dengan mengekspos bagian kota ini sepenuhnya ke 6 pihak. Selama bidang tembok menghilang, para prajurit dari 9 pihak akan dipastikan diserang. Darah mengalir, dan para dewa terus-menerus hancur. Teriakan dan pembunuhan penuh dengan benteng ini. Namun, musuh-musuh di sekitarnya tidak meluncurkan bala bantuan, dan pasukan ramah di sekitarnya tidak meluncurkan bala bantuan. Ini adalah aturan medan perang dewa utama. Setelah pertempuran selesai, maka kekuatan kedua belah pihak hanya akan menggigit target masing-masing, dan dengan mudah tidak akan memprovokasi musuh lain sama sekali, bahkan jika musuh lain berada di dekatnya. Bukan siapa yang menetapkan taktik seperti itu, tetapi konsensus. Bagaimanapun, medan perang dewa-dewa sangat luas. Jika berantakan, saya khawatir keseluruhannya akan menjadi kekacauan besar. Pada saat itu, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Tentu saja, jika Yesuan begitu bodoh sehingga semua prajurit yang berbatasan dengan musuh lain akan dipindahkan, itu masalah lain. Ketika musuh tidak diserang, itu akan lebih murah. Pertempuran ofensif dan defensif benteng terus berlanjut. Selama 3 bulan, kedua belah pihak dapat mengatakan bahwa tidak ada saat istirahat, dan Yesuan juga telah berdiri di sini selama 3 bulan. Akhirnya, pasukan musuh di benteng ini akhirnya memilih untuk mengungsi karena kurangnya kekuatan militer. Yesuan tidak mengerti mengapa musuh tidak mengirim bala bantuan, tetapi Yesuan tidak akan menyerahkan benteng itu. Segera, pasukan terbuka. Kerugian benteng juga sama dengan kota-kota dan sumber daya di sekitarnya. Tidak ada cara untuk bertahan. Domain Dewa Iblis langsung menyerahkan pertahanan, biarkan Yesuan mengirim pasukan untuk masuk. Koleksinya tinggi, dan Yesuan memberikan banyak hadiah kepada para prajurit. Namun, dia tidak akan puas, atau Yesuan memiliki tujuan yang harus dimenangkan. Titik sumber daya, tidak seperti titik sumber daya lainnya, adalah titik sumber daya khusus, titik sumber daya yang dijaga oleh 3 benteng. Titik sumber daya khusus seperti itu jarang terjadi di medan perang dewa utama. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang dapat menempati tempat ini, maka siapa yang bisa mendapatkan keuntungan besar. Tentu saja, mengetahui adalah satu hal, tetapi mampu melawannya adalah masalah lain. Faktanya, titik sumber daya khusus seperti itu, di medan perang dewa utama, sering kali menganggur dan tidak ada yang ditempati. Karena mereka sendiri mengumpulkan sejumlah besar binatang buas medan perang dan ingin menempati, mereka harus mengalahkan binatang buas medan perang itu. Dengan pengorbanan sebesar itu, Anda hanya bisa tahu cara mendapatkan poin sumber daya. Jadi apa yang bisa diproduksi di sini? Sebenarnya, sumber daya ini tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi ada altar, tetapi sangat menarik perhatian. Karena fungsi altar ini adalah kebangkitan. Selama roh tidak hancur, bahkan jika Anda hancur, bahkan jika Anda hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa, selama Anda mencapai altar ini, maka Anda dapat dengan cepat bangkit kembali. Inilah kengerian altar ini. Kemampuan untuk menghidupkan kembali, setelah digunakan dengan benar, dapat dibayangkan. Terlebih lagi, dengan poin sumber daya ini, dorongan untuk moral bahkan lebih kuat. Sebelum setiap pertempuran, jika Anda dapat berjanji kepada para prajurit, bahkan jika Anda mati, Anda dapat bangkit kembali,
tetapi Anda dapat membayangkan bagaimana moral para prajurit nantinya. Tentu saja, sumber daya yang perlu Anda konsumsi untuk menggunakan altar ini juga merupakan jumlah yang mengerikan. Namun, meskipun demikian, Yesuan ingin memenangkan poin sumber daya khusus ini. 3 benteng, dan ketiga benteng ini jelas lebih kuat daripada benteng biasa karena mereka memiliki 2 dinding dan membawa lebih banyak pertahanan. Jika Anda ingin memenangkannya, Anda pasti akan membayar harga yang mahal. Namun, ketika Yesuan mengusulkan untuk menyerang titik sumber daya khusus, dia tidak mengharapkannya, tetapi dengan suara bulat ditolak. Juga, untuk orang-orang kuat ini, saya khawatir mereka lebih peduli dengan kehidupan daripada para prajurit. Bagaimanapun, sangat sulit untuk mengembangkan langkah ini. Untuk menyerang titik sumber daya khusus ini, maka sejumlah besar prajurit harus dibutuhkan. Yesuan menarik napas dan langsung memindahkan 500 juta prajurit. Sebanyak 500 juta orang berkumpul langsung dari segala arah. Dapat dikatakan bahwa tindakan Yesuan secara langsung membuat pasukan domain Dewa Iblis sangat tegang. Peperangan lokal, penggunaan ratusan juta orang sangat jarang, apalagi penggunaan 500 juta orang penuh. Tentu saja, selama Yesuan tidak menyerang mereka, mereka tidak akan main-main. Tepat ketika Yesuan bersiap untuk melancarkan serangan, sisi festival berikutnya membuat operator datang. Festival ini juga melihat pergerakan Yesuan, dan segera mengirim utusan. Arti umum dari utusan itu adalah untuk bertanya mengapa Yesuan ingin menggunakan begitu banyak orang. Apakah tidak takut untuk memicu perhatian kedua dewa dan meletuskan perang skala penuh? Yesuan tersenyum sedikit, tetapi menjawab, apakah kita sudah menemui jalan buntu? Apakah perang skala penuh tidak akan pecah? Karena akan ada perang skala penuh cepat atau lambat, mengapa tidak mengambil beberapa sumber daya sekarang? Kemudian, festival itu tidak terus mengirim orang untuk bertanya, tentu saja, bahkan. Jika dia mengirim orang, Yesuan tidak akan menyerah pada rencananya. Pada hari ini, dapat dikatakan bahwa situasi 90/9 telah menjadi tempat yang paling menarik perhatian di medan perang seluruh dewa utama, karena Yesuan meluncurkan perang lokal terbesar di medan perang dewa-dewa. Di tengah langit, di atas tanah, pasukan yang ditekan hitam tertutup rapat, dan melihatnya, lautan orang tidak dapat melihat ujungnya. Seorang pria kuat juga dimasukkan ke dalam pasukan. Kali ini, pertempuran itu adalah untuk merampok sumber daya khusus dan menyerang 3 benteng utama musuh. Seluruh pasukan mendengarkan, membunuh. Pedang suci di tangan Yesuan tiba-tiba melambai. Kemudian, seluruh langit menjadi gelap, karena jumlah tentara yang terbang keluar dari langit terlalu banyak, dan itu benar-benar tertutup. Selama 2 hari, Yesuan berada dalam kegelapan, karena itu sudah cukup bagi begitu banyak orang untuk lewat dalam 2 hari. Pertempuran itu sengit sejak awal. Tidak mungkin bagi musuh untuk menyerahkan titik sumber daya khusus ini dengan mudah, dan orang kuat mereka masih dapat dibangkitkan segera setelah kematiannya. Pertempuran ini ditakdirkan menjadi pertempuran yang sulit. Tapi Yesuan bertekad, seperti yang dikatakan Yesuan kepada festival, sekarang dia akan merebut sumber daya. Bagaimanapun, ini masih perang lokal, maka kerugiannya akan sangat menggelikan. Namun, jika Anda menunggu sampai pecahnya perang skala penuh, Anda akan mengambil sumber daya. Maka kerugiannya akan lebih besar. Yesuan lebih suka memilih untuk membayar harga yang mahal sekarang, mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan membiarkan prajurit yang tersisa meningkat sebanyak mungkin, dan mereka tidak mau menunggu. Bagaimanapun, pertempuran adalah segalanya, dan pertempuran akan menentukan apakah Yesuan akan berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Tuhan. 200 juta orang, musuh dan musuh, kerugian total 200 juta orang. Di antara 3 benteng, pasukan 30 juta musuh ditempatkan, hampir semuanya dimusnahkan oleh Yesuan, tetapi harga yang dibayar oleh Yesuan adalah korban 170 juta orang. Dan ini tidak dihitung sebagai asteris untuk menghentikan bala bantuan musuh. Namun, pada akhirnya, Yesuan masih memenangkan poin sumber daya khusus. Waktu yang dihabiskan adalah setahun penuh. Namun, sampai Yesuan memenangkan poin sumber daya khusus, banyak orang mengerti niat sebenarnya Yesuan. Pada saat ini, kumpulan kota poin sumber daya Yesuan ternyata menjadi bentuk setengah tertutup, menelan musuh lain. Jelas, kelompok musuh ini sudah berada di urutan teratas daftar. 3 benteng adalah penghalang terbaik,
sehingga musuh tidak dapat mengirim bala bantuan sama sekali. Dan ini dikelilingi oleh 200 sumber daya. Ye Xuan langsung mengirim utusan, memberi musuh kesempatan untuk memilih, mundur atau disingkirkan oleh Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa musuh sebenarnya tidak punya pilihan selain dikepung oleh mereka. Mereka hanya bisa mundur. Bagaimanapun, mereka tidak bisa dihentikan. Ye Xuan ingin memenangkan rencana yang telah ditetapkannya, dan mengepung sejumlah besar sumber daya. Namun pada saat yang sama, ia juga mendapat julukan seorang tiran di medan perang dewa-dewa. Arti julukan ini sangat sederhana, yaitu, Ye Xuan tidak peduli dengan kehidupan para prajurit. Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Ye Xuan hanya akan melakukan apa yang diinginkannya. Terlebih lagi, para prajurit dan orang-orang kuat dari resimen 90 partai tidak memiliki emosi sama sekali. Bagaimanapun, mengambil begitu banyak sumber daya jelas merupakan hal yang baik bagi mereka. Sejumlah ramuan obat terus diproduksi, dan setumpuk senjata ajaib terus didistribusikan kepada para prajurit, sehingga kekuatan keseluruhan mereka mulai meningkat dengan cepat. Ye Xuan, dengan pengorbanan 200 juta orang, adalah peningkatan kekuatan keseluruhan dari miliaran yang tersisa. Inilah medan perang para dewa utama. Kecepatan pertumbuhan sumber daya ini lebih cepat daripada dunia luar, dan banyak hal yang tidak tersedia bagi dunia luar. Ini cukup untuk membuat para prajurit senang, bahkan lebih dari 3 juta. Para prajurit mendapatkan batu aturan yang mereka impikan. Tentu saja, setelah memiliki batu aturan, dapatkah mereka memahami hukum, dan hanya mereka yang dapat bekerja keras. Setelah Ye Xuan mengitari sumber daya ini, dia menghentikan perang. Itu untuk sepenuhnya mempromosikan kekuatan para prajurit. Tidak ada kekuatan militer dalam perang lokal yang dimulai sendiri. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang yang akan melakukan ini. Apakah itu domain Kunlun atau pasukan para dewa iblis? Mereka menunggu pecahnya perang skala penuh. 50 tahun. Selama 50 tahun penuh, seluruh medan perang para dewa utama sangat datar. Terlepas dari perang lokal sesekali, pada dasarnya tenang. Di sisi lain Ye Xuan, tidak ada perang lokal dalam 50 tahun. Namun, 50 tahun sudah cukup. Perang habis-habisan akhirnya dimulai.